Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Karena hanya dengan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup memerlukan makan. Itu merupakan kebutuhan hidup kita. Apabila kita tidak makan, maka kita akan lemah, sakit, bahkan bisa mengakibatkan ajal tiba, menemui ajalnya kalau tetap tidak makan. Maka makan ini menjadi hal yang penting, ya, bahkan merupakan satu kewajiban, ya, dan merupakan satu dosa seandainya kita sengaja tidak makan yang akhirnya menyebabkan, ya, ajal seorang. Akan tetapi sayang sekali kita tidak menyadari bahwa jasmani butuh makan, rohani juga butuh makan, ya. Jasmani butuh sehari 3 kali makan, maka rohani pun juga butuh, ya. Bahkan lebih daripada itu. Hanya saja jasmani itu berasal dari tanah, makanannya ya yang bersumber dari tanah juga, tanam-tanaman, ya, dan sebagainya, hewan dan sebagainya. Sedangkan rohani itu asalnya dari langit. Allah yang memberikan ruh kepada hambanya. Maka tentunya makanannya ya berasal dari langit, yaitu agama, ya. Maka dengan terpenuhinya makanan jasmani dan rohani terjadi keseimbangan, ya. Bahagia, sukses di dunia, bahagia, sejahtera, sukses di alam akhirat juga. Makan ini menjadi penting karena sebetulnya Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebih-lebihan. Jadi makan dan minum itu perintah Allah SWT, dan Rasulullah telah mencontohkan, ya, bagaimana makan itu, apa yang harus dimakan, bagaimana tata cara makan, apa doa-doanya, ya, adab-adabnya dan sebagainya. Sehingga makan ini menjadi agama, amal agama, menjadi kewajiban dan dosa kalau seseorang kemudian sengaja tidak makan sehingga akhirnya menemui ajalnya. Memang kemudian setelah diselidiki bahwa dengan 4 sehat 5 sempurna seseorang akan memiliki derajat kesehatan yang lebih tinggi. Tapi pada dasarnya makan dan minum itu perintah Allah SWT. Ini yang harus didahulukan, ya. Jadi ini perintah Allah SWT. Ini sunnah Rasul, harus dikerjakan. Namanya perintah harus dikerjakan. Namanya contoh ya harus ditiru, harus dihidup-hidupkan. Ini perintah. Soal kemudian ternyata kita ada rezeki sehingga mampu memenuhi 4 sehat 5 sempurna, itu memang betul bagus. Tapi kalau kemudian kita ada keterbatasan, ya, untuk beli tahu tempe aja nggak bisa, apalagi beli daging, beli ikan, apalagi beli susu, nggak ada, maka ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita jaga kesehatan kita, ya, kekuatan kita dengan makan. Makan lebih penting. Maka dahulukan perintah Allah, dahulukan sunnah Rasul, baru yang lain-lain kalau kemudian kita ada kemampuan. Maka demikian juga dengan perintah agama. Contohnya taklim, itu kan merupakan makanan rohani. Ini perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Allah akan memberikan seseorang derajat yang tinggi, ya, ilmu dan iman. Dan Kanjeng Nabi pun memerintahkan kepada kita, bahkan tidak ada batasannya. Dari segi usia tidak ada batasan,
jenis kelamin semua wajib, bahkan walaupun sampai ke negeri Cina sekalipun menjadi kewajiban. Jadi ini didahulukan, penting ya. Taunya bahwa amalan kita itu adalah amalan agama ya dengan taklim. Oh ini toh perintahnya Allah. Oh ini toh Kanjeng Nabi telah mencontohkan seperti ini. Akhirnya kita yakin mantap bahwa amalan kita itu adalah amalan agama karena ada dasarnya. Tidak taklim, bagaimana kemudian kita memastikan bahwa amalan kita itu amalan agama? Jadi wajib taklim itu. Soal kemudian dari orang-orang tua kita, para masyaikh menetapkan tertib-tertib, itu adalah sesuatu yang memang diakui kalau bisa tertib sangat bagus sekali. Ya, syaratnya begini. Tetapi dahulukan, ini perintah Allah dan sunnah Rasul itu di atas segala-galanya. Sedangkan tertib itu mengikuti, syukur seperti tadi bisa memenuhi 4 syarat 5 sempurna. Jangan dibalik ya. Wah ini belum sesuai tertib, tidak boleh mengadakan taklim. Lah itu keliru. Seperti halnya orang yang belum bisa memenuhi 4 syarat 5 sempurna, kemudian oh ini tidak ada susunya, ini harusnya ada susu. Tidak ada daging, tidak ada ikan, maka tidak boleh taklim, tidak boleh makan. Ya orang bisa mati kelaparan. Ya, orang bisa mati kelaparan kalau kayak gitu. Nah, kalau kemudian dilarang melakukan taklim, seakan-akan haram karena tidak sesuai tertib, rohaninya bisa kelaparan. Ya, sampai kapan? Nah, kalau kemudian ternyata tidak memenuhi tertib, terus tidak boleh taklim. Terus dibiarkan rohaninya kemudian kering, mati, tidak begitu ya. Jadi dahulukan perintah Allah. Jadi sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim itu harus ada dalam pikiran kita, apa ini perintah Allah, apa ini sunnah Rasul. Dalam setiap saat, dalam setiap keadaan ada perintah Allah, ada sunnah Rasul. Ini yang difokuskan, yang menjadi obsesi kita. Jangan dikit-dikit, ini tertibnya mana, nggak sesuai tertib, tidak boleh dikerjakan. Tidak begitu maksud orang-orang tua kita ya. Mudah-mudahan dengan begini kita jadi paham mana itu perintah Allah SWT ini di atas segala-galanya, mana itu sunnah Rasul ini di atas segala-galanya. Baru kemudian yang lain boleh ya. Itu hanya sekedar penyempurna. Kalau ada bagus sempurna, tapi kalau enggak ya jangan kemudian dijadikan alasan untuk tidak mengerjakan perintah Allah. Ini perintah Allah, kok namanya perintah harus dikerjakan, namanya sunnah harus ditiru ya. Apapun alasannya harus dikerjakan, tidak ada alasan ya. Sedangkan tertib itu sifatnya hanya penyempurna. Bagus kalau bisa, tapi kalau tidak ada ya kerjakan dulu sambil menunggu nanti mudah-mudahan Allah SWT berikan kemampuan pada kita untuk bisa lebih tertib lagi. Insyaallah ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Itu saja, mudah-mudahan apabila ada benarnya datang dari Allah, apabila ada kekurangan datang dari diri pribadi kami. Untuk itu kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.